Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya lewatan Japane Yokoso. Yokoso. Kali ini kembali bersama saya Bayu dalam acara silaturahmi. Di kesempatan kali ini kita sedikit beda. Yang biasanya kita silaturahmi dengan ex Jepang, sekarang kita bersama para pendaki. Yang sebelah kanan saya dulu, kita bersama dengan Alhamdulillah, nama saya Yusuf dengan Mas Yusuf. Asal saya dari Sukoharjo. Solo ya? Solo, Jawa Tengah. Kemudian ada Mas Zulfan, orang tempatan, tetangga. Sebelah saya ada Mas Luki. Mas Beruntung. Mas Luki Saking Ngawi. dari Ngawi, nagih janji. Kemudian ada Mas Goni Meda janji. Abdul Ghani Lampung. Dari Lampung. Dan juga Pak Ustadz Saya paling jauh sendiri ya. Saya dari Lombok. dari Lombok. Kok bisa di sini saya? Tadi ngilang ya? Salam dari Binjai. Nama saya siapa ya? Nama panggilan saya Sapit gitu aja. Kalau nama asli saya Muhammad Irfan. Oh, gitu. Diganti. Jadi beliau-beliau ini adalah Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Ya, Gak apa kan? pengajar. Pengajar para santri. Apa? Jadi kemarin kita rencana ada muncak di Jabo Larangan bersama beliau-beliau ini. Kita berenam berangkat dari habis maghrib kita berangkat start. Kita sampai kita ada berkumpul dari rumah masing-masing, terus sampai base camp itu sekitar jam 6 ya. Jam 6. Terus prepare kita di base camp, registrasi sambil ya prepare barang-barang itu ya setengah jam 1 jam. Kita mulai jalan itu sekitar jam 7 tepat. Iya. Jam 7 tepat. Saya lihat kemarin jam 7 tepat. Iya, kita sholat isanya di sana kan? Iya. Jam 7 tepat. Di pertengahan jalan. Jadi dari video kemarin kita kali ini mau sharing kesan pesannya. Ada yang masih pertama kali naik dan ada yang sudah beberapa kali naik. Kita akan sharing kesan pesannya dari siapa dulu ini yang pertama kali. Yang pertama kali naik. Kesannya bagaimana? Sampai yang pertama kali naik. Jadi Mas Luki sama Mas Ini perdana. Sabit ini perdana kali naik gunung juga, perdana kali ke Jabo Larangan juga. Langsung ke Jabo Larang yang tingginya 2.300 mdpl, yang hutannya masih asri sekali. Masih perawan. Jarang sekali pendaki yang naik, masih jarang. Ya, Kesan saya pertama kali ya pertama dari awal diajak gitu kan. Iya. Pertama di kali pengennya naik gunung itu udah dari 3 tahun yang lalu, dan baru kesampaian tuh ya kemarin itu. Itu pun saya dapat kabar dari teman ya sepengajar juga di pondok, Ustadz Hasan. Ya, Setelah dari Lampung. Iya. Ada feeling aja nanya dia, Kamis ini mau kemana San? Ya beliau bilang mau muncak. Loh, kemana? Sama saya. Sama Sahrul katanya ke Jabo Larangan. Di mana itu? Masih area sini. Oh. Itu langsung hati saya itu bilangnya, ayo ikut. Kapan lagi? Masa mau diundur lagi? Sampai kapan kamu mau tunda mendaki gitu? Kalau nggak sekarang ya mungkin sampai saat nanti kamu nggak bakal naik terus. Akhirnya ya itu, dari situ saya mulai wujud keinginan, langsung saya patenkan hati saya ikut ya, boleh nanti sama Sahrul Dadak ya. ya Ngobrol kopi pagi, sorenya ikut. Sorenya ikut.
dengan pengetahuan yang minim sampai saya tanya apa aja yang harus disiapkan. Nah, senior saya bilang cuma bawa baju yang hangat biar nggak dingin di atas. Oh, itu satu pertanyaan pertama kali. Keduanya udah mau berangkat dari rumah saya udah tanya lagi apa yang harus disiapkan bro. Ya pokoknya ya perkara yang nggak sampai di atas itu nggak sampai kedinginan. Ya oke lah. Akhirnya saya pinjam, saya searching apa aja sih yang dibutuhkan. Tenda, terus alas, tas, sepatu, dan semua perkara itu nggak ada. Namun kebetulan saya punya paman nih, paman atau kakak ipar lah. Saya bilang paman karena umurnya memang melampaui tua loh. Jauh dari saya, seharusnya udah jadi paman saya gitu. Akhirnya saya pinjam tenda beliau dan beliau pun tanya mau kemana, mau ndaki lah mas. Sebenarnya mau ajak sampean tapi sampean nggak bisa no. Ya udah ambil aja tenda di bawah meja. Boleh dipinjam, boleh. Udah langsung berangkat, jangan mundur lagi. Oke, akhirnya dapat tenda. Terus mau persiapan tas lagi, tas nggak punya, akhirnya bawa tas-tas sekolahan itu. Namun ketika ya memang bantuan Allah lah, dapat tas gunung, Alhamdulillah. gratis tanpa sewa, mereknya Ray, keren kan? Outletnya boleh. Itu kalau sewa berapa itu tas itu? 25. 25. Akhirnya dapat tas. Jujur, saya juga nggak punya jaket saat itu. Jaket gunung itu saya nggak punya. Ya mau nggak mau saya cari pinjaman lagi itu. Cari pinjaman sama Santi, dapat lagi. Berarti total semua outfit minjam. Iya. Tapi itu berkesan banget gitu. Dari situ saya punya keinginan pengen nekat pengen punya perlengkapan sendiri yang memang dari hasil keringat saya gitu. Akhirnya ketika sudah lengkap semuanya dengan arahannya bahwa pakaiannya hangat saja, berkumpullah kami di base camp kami di pondok bertiga orang itu. Siapa aja? Ustadz Luki sama Ustadz Goni. Ya mungkin kesan pertama saya itu awal-awal hujan deras. Iya, kemarin memang rata kok. Iya. Yang nggak rata sih Hujan cuma deras. Hati mendung. saya itu diuji di situ. Duh, hujan ini naik ke gunung dalam keadaan hujan deras. Pertama kali. Dan pertama kali. Bisa nggak ya? Bismillah lah, terjang. Hujan deras tanpa mantel, tanpa apa, berangkat bertiga. Terobos hujan, akhirnya saya doa itu, ya Allah, ini pertama kalinya saya mau melihat kebesaran dari atas puncak sana. Berikanlah saya kemudahan. Tiba-tiba di persimpangan jalan, udah mau masuk desa Pelawasan, jangankan hujan, air mengalir pun hampir gak ada. Kering total. Orang pada lihat ini orang nih habis mandi dari mana ya? Jadi di situ kesan awal saya, Allah dengar doa saya dan pasti selalu berarti husnuzon saya, Allah akan jaga saya sampai kapan. Terus akhirnya ketemu sama rombongan, terus berangkatlah Ke base camp. ke belum Wonomulyo. Oh ya, kita mampir ke pasar dulu ya. mampir ke pasar, terus Beli logistik. masih beli logistik, terus nyiapkan penyempurna perlengkapan Beli seperti sepatu, nyewa, tempat sewa. pokoknya sewa. Beli jas mantel juga kan kemarin soalnya gerimis juga. Iya, jas mantel segalanya. Ternyata hal-hal itu walaupun ringan tapi sangat penting ya. Penting sekali jas itu, jas hujan itu. Kalau nggak ada jas hujan mungkin ya sampai di atas jadi es batu ya. Soalnya Iya, musimnya jadi kan gitu. penghujan, ini penting. Akhirnya sampai di base camp maghrib. Terus sampai maghrib ya itu daftar. Saya baru tahu cara daftarnya tuh kayak gitu, catat nama. Ya namanya orang pemula ya kan. Daftar, terus habis itu doa, mulai perjalanan. Mulai perjalanan ini
perjalanan bisa dibilang pertama kali juga, bukan hanya mendaki gunung, tapi pertama kalinya saya mulai jalan kaki dari kebiasaan saya hari-hari. Ini bertolak ukur dari kebiasaan saya hari-hari. Hari-hari biasanya mau kemana pakai motor, jalan 1 kilo pakai motor. Ini tiba-tiba jalan berkilo-kilo naik pakai malam lagi gerimis asli semua total pakai kaki. Ya, dimana tubuh juga belum pernah olahraga lagi. Setelah nikah itu jarang sekali olahraga. Ya, di situ saya sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan, menjaga tubuh biar stabil, menjaga keseimbangan sehingga tidak menyusahkan kawan-kawan yang lain. Namun alhamdulillah saya dapat tim yang solid banget, pengertian dengan temannya, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang istilahnya itu dari wajah mereka tuh memandang ketidaksukaan sama saya sendiri itu tidak ada. Semuanya tetap tersenyum, semuanya tetap sabar, semuanya malah mendukung atau memberi support kepada saya. Terus maju. Kata-kata terus maju itu jarang. Kalau orang jengkel itu malah udah kamu turun aja daripada kamu nanti di atas nyusahin, mending kamu turun aja. Kan kalau pernah saya dengar cerita-cerita itu ada yang kayak gitu malah diantar turun ke bawah. Daripada nanti kenapa-napa di atas nggak ada rumah sakit, nggak ada ambulan, mending turun aja toh. Namun di situ ya saya tahu artinya suatu sahabat sejati itu betul-betul sahabat ya ketika mendaki itu. Kemudian saya di pendakian itu tahu arti yang namanya satu nikmat, walaupun itu hanya setetes itu ya ketika mendaki dapat ketemu air itu loh, bahagianya luar biasa. Karena manajemen air kita ya juga atur ya seminimal mungkin. Kalau di rumah itu lihat air itu biasa, namun kalau di gunung itu udah lihat airnya, kita bisa syukur dengan air itu dan kita mengingat zat yang menciptakan air tersebut. Dari situ tuh kita tuh banyak pelajaran. Di situ saya bisa namanya pergi mencari lihat kenikmatan Allah, lihat air saja itu udah ingat Allah. Terus jalan melewati hutan rimba yang perawan masih asli. Yang istilahnya itu bertolak ukur dengan keseharian saya. Biasa lihat bangunan mall. Ketika itu lihat kayu pohon lumut jalan lumpur, banyak sekali hal yang di luar kebiasaan. Namun di situ banyak pelajaran dan pelajaran itu saking banyaknya mungkin ya satu aja lah yang saya kasih tahu, pentingnya kita berolahraga. Nah, tampaknya berolahraga, tampaknya kesehatan, ibadah, apapun itu menjadi susah. Tubuh yang ringan, kita niatkan untuk agama itu ya malah membuat kita itu jadi ringan untuk ibadah kalau niatnya baik, sesuai. Soalnya ketika saya turun dari gunung itu, langsung saya skip turun dari gunung itu, ya keadaan saya itu lebih sehat dari sebelumnya. Lebih fit lagi ya, tambah lebih fit ya. Nah, kalau ngomong masalah kebapaan, kelaki-kelakian itu ya lebih mantap. Lebih matang ya, mungkin terus keindahan yang terbesar yang dimana mata saya tidak pernah melihat sebelumnya, tidak pernah merasakan sebelumnya. Nah, itu hanya ada di puncak gunung. Dimana mata itu melihat daripada yang namanya lautan awan. Biasanya kan kalau kita lihat asap itu ya asap motor, apalagi kalau di belakang mobil yang nggak pernah ganti oli itu. Biasanya kan kita lihat kita di bawah awan biasanya. Ini kita di atas awan. Di atas awan. Anginnya pun beda, Pak. Anginnya kalau kamu hirup itu angin di atas gunung itu beda dengan angin di bawah. Masuknya angin di dada itu serasa hilang semua beban di dada itu. Beban nafkah. Beban nafkah loh, bisa loh. Gimana mau nafkah kita pas di sini? Beban utang. Apa yang mau dibayar utang di atas gunung? Pokoknya semua beban hilang.
Jadi tinggal di atas itu tinggal kesenangannya aja. Mungkin orang bertanya, ngapain tuh kamu naik gunung? Ya mungkin saya akan bilang percuma saya mau jawab pertanyaanmu itu, karena kita tidak sehobi saya. Hobi saya naik gunung, Anda hobinya Hujan. balap motor yang gak nyambung. Percuma kalau diceritain tuh. Mungkin yang bisa memahami kata saya hanya sesama pendaki. Orang yang suka Jadi mendaki juga. kalau pertanyaan kayak gitu itu ya Anda harus merasakan ya naik gunung juga gitu. Ya kesan terakhir itu ya alhamdulillah dari ibu negara sebagai istri saya saat ini mendukung terus. Katanya Support. katanya apa namanya kalau kakak naik gunung itu kelihatan beda orangnya, lebih sabar. Tiba-tiba pulang itu ada yang berbeda lah dari sabarnya, tutur katanya, terus cara berkeluarga yang baik. Biasanya saya jarang itu mau cuci baju, itu jarang. Tiba-tiba pulang cuci baju, masak nasi. Soalnya sadar capeknya seorang istri ya. Sadar. Jadi di situ tuh kita sadar entah apa yang entah apa yang bikin saya bisa berubah di atas gunung itu masih saya cari tahu. Saya cari tahu kok bisa saya sabar ya. Biasanya kalau ada masalah dikit tengkar, tapi pas pulang itu ada perubahan besar. Ya mungkin saya niatnya memang niat mau jadi orang baik ya. Ya bukan saya tidak memaksa. Tapi kalau Anda bertanya kenapa saya harus naik gunung, saya jawabnya Anda harus merasakan naik gunung dulu baru tahu jawabannya. Jawabannya itu ada di sana, bukan di saya. Sip. Oke. Mantap. Mantap. Terus Aku rasa itu. Siapa dulu? Mas Doni. Dengan Mas Doni Lampung. Bagaimana? Kalau Mas Doni udah berapa kali? Udah berkali-kali. Jadi saya tuh naik gunung ini yang Jebol Larangan ini ketiga kalinya. Pertama ke Lau, kemudian yang kedua Bukit Mongkrang, masih di kaki Gunung Lau juga. Kemudian yang ketiga ini Jebol Larangan. Jadi awal saya diajak sama teman saya itu tahunya ke Mongkrang lagi, karena saya udah pernah ke Mongkrang, makanya persiapannya nggak terlalu rumit, nggak terlalu banyak-banyak. Cuman bawa tas satu, itu pun saya bilang Lucky, kalau kamu gak usah bawa tas, biarin aku aja yang bawa tas, nanti kita barengan berdua ganti-gantian. Nah akhirnya dari situ saya cuma bawa tas, kemudian sepatu, bawa jaket, cuman ketinggalan di mau berangkat itu di pondok, waktu mau berangkat sama Sabit neng pondok Panean. Ketinggalan di Panean. Nah waktu pas sampai Pelausan baru keinget, waduh jaketku ketinggalan, ini naik gunung Nggak pakai jaket, pakai celana pendek, pakai kaos doang. Untungnya ada penyelamat ini. Ustaz Sabit bawa double. Tadi itu karena beliau baru pertama kali ya, disuruhnya untuk bawa yang anget-anget, makanya beliau bawa 2. Tiga sama tiga saya bawa itu. Betapa beratnya. anget bener. Akhirnya saya pinjam 1 jaketnya Ustaz Sabit. Nah, dikasih pinjam. Aslinya enggak. Aslinya didiemin aja. Itu sebenarnya hukum alam. Sedikit menyepelekan karena di Mongkrang, jadi jaketnya ketinggalan beneran. Akhirnya pas ketika mau berangkat baru tahu ternyata nggak ke Mongkrang, ternyata ke Jebol Larangan. Terus kemudian awal saya dengar namanya itu Jebol Larangan, itu saya sudah berpikir, sepanjang jalan itu saya berpikir, ini namanya aja Jebol Larangan, apa maksudnya filosofi dari kata-kata Jebol Larangan ini. Jadi itu dari awal tuh saya udah kayak selama perjalanannya yang kayak bener-bener asri ya, hutan-hutan, masih hutan-hutan ngeri banget lah pokoknya. Iya, masih rapat masih pokoknya lumut-lumut di pohon itu ya asli kayak yang kita lihat hutan-hutan yang kayak di TV-TV gitu. Makanya sepanjang jalan tuh apa ini maksudnya Jebol Larangan. Makanya saya dari awal
mulai masuk hutan tuh saya isinya takut aja. Sampai pertengahan itu ada kuburan. Engkoi. Ya terus. Jadi yang buat saya lebih Nanti ini part kedua. tambah ada apa ini seperti itu. Terus Nah, kemudian skip aja deh. akhirnya Langsung ke- saya naik sama teman-teman ini, alhamdulillah ya kesannya ya baik semua, sabar semua juga. Ada teman koclok yang Selalu bikin Nggak bisa kocak ya. dipisahkan. Selalu menetralkan keadaan dan suasana. Pokoknya nanti next harus berdua ini harus ikut. Selalu menetralkan suasana dan keadaan. tapi memang ini yang dari pondok dulu yang buat saya gila ini lah. Sejoli. Hampir naik gunung jadi gila juga. Gak bawa apa-apa loh. Itu kayak orang gila nih. Jadi partner gila. Gak bawa apa-apa ya. Ada. Akhirnya alhamdulillah sampai atas dengan selamat sama teman-teman. Alhamdulillah. Tapi hebat memang sih, nggak ada ngos-ngosannya kayak saya itu. Yang namanya orang udah naik 3 kali ya udah. udah agak tahu lah rasa-rasanya ketika berhenti itu harus di mana, terus ketika temen lagi kelelahan bagaimana. Alhamdulillah sedikit demi sedikit udah ngerti kalau Sudah mengerti, untuk next naik gunung lagi gitu. Insyaallah cukup dari saya nyampe. Ini juga pengen keluarin mereka. ini juga pemula nih. Ini juga pemula. Oh iya, ini pemula juga. Ini juga pemula nih. Ustadz Ismail dari Tapi Ngawi. saya tambahin dulu sebelum dia ngomong. Gimana? Sebagai pemula antum orang top. Nggak ada ngos-ngosan. Soalnya sering lihat di Trans 7 dulu. Bola ini. Bola sih. Anak bola. Hebat. Gimana? Udah tetangganya dari Caknan. Gimana? Dari awal. Dari awal Dari saya lahir. mulai muncak. Jangan dari rumah dulu. Dari awal saya mau muncak itu udah lama sih ya. Pengennya? Ya, pengennya udah lama. Sering diajak sama Sahrul, sama Yusuf Solo. Sering pokoknya diajak. Sering. Cuma saya keadaan itu pas lagi kerja di mana? Di Karawang. Terus pas lagi di rumah itu pas lagi sibuk gitulah. Mungkin ada kegiatan rumah lah ya. Pada intinya banyak alasan lah ya. Intinya banyak alasan. Alasan yang belum bisa diajak. Sekak gitu. Terus kemarin juga nggak nyangka pas mau naik itu kan, itu ngapain mereka kumpul-kumpul di pondok kan. Ini siapa, Ustaz Sabit sama Sahrul sama Ustaz Hasan, ngobrol apa ini, ternyata mau muncak. Terus aku ya udah aku besok ikut lah langsung mau yang nggak mikir gitu, itu nggak ada uang itu. Low budget. Karena ada temen juga yang Iya, pemula. karena ada teman juga. Ada Mas Goni. Terus itu Ustadz Goni aku aja itu, Ustadz Goni nemenin aku yuk ikut ke naik, Modusnya. Karena sekalian pinjam uangnya. Terus akhirnya udah persiapan di rumah, bawa apa ya, nggak ada peralatan apa-apa, cuma untung ada sepatu itu. Sepatu tentara. Itu pun punya Warisan. ya warisan. Itu dikasih sama saudara. Legend. tapi masih untungan dia ya. Safety. Masih punya Safety sendiri juga sih, loh. teman. Nggak kayak saya minjem. Itu ada sepatu, terus jaket pun nggak punya, jaket abal-abal gitu. Pokoknya buat nutupin udah pakai pakai baju panjang, persiapannya itu doang udah. Celana pendek. Celana pendek, Sarung. Sarung. sama sorban yang besar itu. Oh iya. Udah, Untuk pokoknya ditiru ya. nekat udah aku. Iya. Pokoknya Sampai dari atas. dulu sampai atas. Buktinya juga sampai atas toh. Ya buktinya, alhamdulillah lah. Boleh ditiru nggak itu?
Jangan. Boleh. itu membahayakan keadaan sendiri. Aku seneng banget aku itu. Bisa sampai atas loh. Iya. View-nya Ya juga enggak maksudnya enggak terlalu Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Enggak. Padahal make gitu ya. Padahal pakai rokok. Udah. Gimana? Udah Mas. Udah. Itu aja. Oh, ya siap. Cukup. Terus lanjut ke legendnya ini. Boleh Legend, dari Mas Yusuf atau Mas Hari? Mas Yusuf. Yusuf bisa. Alhamdulillah saya naik gunung ini udah kesekian kalinya. Ya bisa Sekian dihitung. berapa tuh? Kurang tahu ya. Ke Lawu udah 3 kali. 3 kali. 3 kali, Mongkrang 2 kali. Terus di Perahu Wonosobo itu 2 kali. Sama sampingnya lagi puncak apa? Sikunir. Sikunir. Golden Sikunir itu terus Sunrise. Golden Sunrise. ke setelahnya ya Gunung yang Wonogiri, Cumbri juga udah pernah. Dan ini ya naik yang puncak yang terakhir nih. Nanti setelahnya akan ada lagi acara, nggak tahu di mana rutenya kan. Ini di Jogolarangan. Alhamdulillah ya. Ingin sekali ya, pengen ngerasain puncak lagi kan sama teman-teman, apalagi partner yang bisa diajak kerjasama ya kan. Satu sama lain saling mengerti keadaan, kondisinya. Sama-sama masih pengen semangat puncak gitu kan. Itu maaf Ustaz, saya dengar-dengar tahu mau muncaknya itu dapat kabar dari siapa? Oh itu ada teman, ini teman dari katanya bukan. Wah itu beda. Aku enggak ngajak, saya Itu enggak beda. ngajak. Oke, Saya oke. ngajaknya Fix. Bayu toh. Oh berarti itu Ya. ada berita nyasar, ada berita nyasar. Oh, Ini dari Tapi nggak apa-apa lah. dari satu Ya pihak kan? kayaknya nggak terima nih Kita kayaknya. kan Besok nggak akan bukan ikut. nggak terima. Nggak akan ikut besok. Bukan nggak terima kan juga termasuk kita kan juga dulu partner lama. Iya, termasuk. Pak. Nanti ada pembelaan di bagian ini sekarang waktunya Mas Yusuf untuk menjelaskan semuanya. Jelaskan. Iya. Jadi kalau udah partner lama itu tanpa dikasih tahu pun udah ada zog. Zaupnya. Udah ada. Zog itu ya. Itu berita itu pesan telepati. cuma guyon. Kok ini gini gitu. Kalau ini gitu aja. Kan heran aja saya perasaan yang yang bicara itu kan saya, Sahrul, Luki, terus Hasan. Kok Sama tiba-tiba kayak utang di bank berbunga gitu. Kok ada Mas Bayu juga, terus ada Boni juga. itu gini. Sampean salah, justru saya pertama kali itu ngajak Bayu. Nah iya makanya saya tahu kan cuma 4 orang gitu. Nah pas sampai tujuan katanya Sarul ada itu saya kaget sekali. Enak kalau rame nih. Bahkan saya dengar-dengar ada itu. Ada partner kita yang dari Ada, Jawa iya. ke Boyolali juga. Jadi kalau saya hitung totalnya berarti 9 orang. Nah, 9 orang itu. Nah, saya belum tanya itu gimana ya jalan ceritanya itu. Tapi mungkin itu cerita Beda pribadi itu beda itu. Ya itu kan pas kemarin itu ya keadaan saya pas di sini lagi silaturahmi di rumahnya Mas Bayu. Nah, ada cerita denger itu kan. Silaturahmi we, kono takut ora di omah ngono. Lah jare nek omah aku tak mulai ae malah namanya Bayu jane. Itu kapan tuh? Ya, sampai Itu Nanti bisa saya jelaskan. Beda. Ini jangan ada pertengahan antara kita ini. Pokoknya intinya ya kita ada kesemangatan berangkat ya, langsung kumpul-kumpul bareng, ada rencana langsung kita berangkat dari warung WBS ya kan. Iya. Dari situ kita berangkat, terus pasar Pelosan itu kita berhenti beli-beli barang-barang yang itu peralatan mau makan terus mantel juga, terus air. Tapi persediaan kurang.
mepet ya itu ya. Cuma bawa bekal air 2 botol. Kalau masalah Apalagi itu gimana kita yang pertama gitu. Tapi kita merasa cukup aja ya. Itu Heran masih saya. kurang. Kalau menurut mereka kurang, tapi menurut kita mungkin mereka kasih banyak kita ya. Makanya kita nggak merasa kekurangan. Karena kita ngikut aja. Oh, iya. Kakak kamu ibu. Habis itu ya perjalanan ini sebelumnya ya daerah situ saya pernah ke sana tapi bukan ke ini puncak gunung tapi ke air terjun. Air terjun apa sih? Sing ndi? Air terjun. Ya pas itu tapi belok kiri. Tirtosari. Air terjun itu. Air terjun. Nah, terus wah ini pernah saya kesini gitu kan. Akhirnya ya udah biasa lah, nggak terlalu asing kan. Nah, terus perjalanan naik ke Enggak atas. jalur to, Pak. Tirtosari kan sarangan. Kok Tirtosari berarti duduk apa? Ya pas ning arah kuwi, arah ning gunung kuwi. Air terjun Air terjun kemarin. belok. Belok. Mau kiri. pernah ngajak kowe ning kono? Aku tak karo kowe, aku takut kowe. Ini. Oke. Ora pernah ngajak. Ora, aku gak karo kowe. Gimana gelut ya, Ra? Di situ ada tempat ora. Aku orang takut kowe ngajak aku. Kowe iki muni kayak ngono wae. Iya, kowe mesti. Ya kan aku ora ngajak kowe. Iya, malah gendut. Wes. Pokoknya di situ ada arah situ tuh sebelum ke gunung ada belok kiri itu ada wisata air terjun ya, air terjun. Saya pernah ke sana 1 hari. Di situ ya, dan musolanya pas kita sholat maghrib itu udah pernah sekali ke sana. Jadi itu dalam acara lain ini. Jadi udah biasa. Wah, ini udah biasa, tempat ini udah nggak terlalu asing lah. Baru kita naik. Nah, pas naik ke gunung tuh mulai, wah, ini kok ternyata masih perawan gitu, gunungnya masih perawan, masih hutan kan kiri ya. Kita waspada semua kan. Depan sendiri pakai senter, tengah juga, dan terakhir saya yang pakai senter juga. Kita perjalanan malam. Berangkat dari base camp itu jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 maghrib ya. Jam 7 ya, maghrib di bawah, terus isya di samping di pertengahan sana. Di pos 1, di pos 1. Bayangan. Nah, pos bayangan deh. Di pos bayangan. Nah, kita serunya muncak malam tuh ya. Kadang kita dengerin suara jangkrik. Ora enek jangkrik ning gunung, Pak. Ora enek jangkrik ning gunung kowe iki nyenek-nyenek bae lho. Loh, Coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu. Itu alarm saya, Pak. Itu alarm saya. Kesunyian puncak gunung ya kayak gitulah. Terus akhirnya ya di situ saya dengarkan sholawat ya kan, pakai habis saya. Dengan biar kita nggak terlalu tegang dan nggak terlalu sunyi gitu kan. Ini sholawat, alhamdulillah ya. Terus perjalanan kita juga ngajak teman yang masih pemula, jadi kita nggak kayak di Lawu dan lain sebagainya. Kita nggak ngeget lah. Kita ya saling mengerti satu sama lain gitu kan. Kan puncak nih itu harus mengetahui kayak itu. Singkat ceritanya ya kita sampai di sana, kita langsung sampai di atas itu sekitaran jam 11 ya. Jam 11 kita mendirikan tenda, 2 tenda depan. Habis mendirikan tenda, terus kita makan mie ala Mas Syarul. Iya. mie MDPR. Mie MDPR itu. Yang dimasak secara yang sangat dengan kasih sayang yang sangat mendalam Tanpa melibatkan orang lain dan itu setiap orang saya luar biasa itu. Aku seneng Mas. dan setiap orang aslinya masih kekurangan tapi waktunya sudah malam ya kan, akhirnya ya mau nggak mau harus terpaksa tidur kan, soalnya makannya udah mepet ngepres gitu kan buat besok pagi gitu kan. Nah, dan kita tidur menunggu pagi datang ya, alhamdulillah lancar. Menunggu subuh itu dulu kan, habis itu kita sholat subuh, terus nunggu pagi pas akhir pas keluar matahari terbit matahari baru kita keluar aktivitas seperti biasa dan mulai mencari
mencari anu Seperti biasa. Nyapo iki seperti biasa iki. Kayak turu biasanya. Ya seperti itu. Biasanya Saya tidur, saya masih tidur itu. Pagi-pagi masih tidur. Kok di luar ada suara rame-rame ini ngapain itu kan? Oh, ternyata mereka sudah healing. Sudah mengambil posisi masing-masing. Udah disapa bulan Desember. Berarti sapa bulan Desember. Matahari Desember. Matahari bangun memberi semangat, kamu masih Iya, tidur. kita tanggal 1 itu ya. Tanggal 3. Oh, tanggal 3. Dua. Kamu udah tua. Kamu sih. Padahal baru Iya, kemarin. sampai tanggal lupa juga saya saking senengnya tuh enggak. Iya kan saking senengnya kan enggak lihat lihat tanggal, enggak lihat tahun, tahu udah sampai puncak. Enggak lihat tanggal, tahun, jam ya kan. Tiba-tiba udah 2022 ya. Itu bisa jadi akhir tahun Yang luar sangat biasa. indah ya kan. Baru kita di situ beraktivitas mencari foto-foto dan model-model yang mantap ya kan. Sikat. Yang boleh apa? Wet toh. Oke. Dan ceritanya dari situ kita packing turun ya sebelum duhur ya kan. Sebelum duhur kita packing jam berapa? Jam berapa? Kowe cerita alur cerita kita muncak iki cerita. Ya ora, nek gak ono ya wis. Kesan-kesan. Kita Ya, sudah. target Setelah jam itu 10 harus turun. Jadi setengah 10 kita prepare. Karena aslinya masih lebih lama. maunya lebih lama tapi memang keadaan logistik yang nggak memungkinkan. Oke. Kan logistik dan juga ya mungkin kita semuanya kan juga punya tanggung jawab di rumah sih. Iya. Gitu kan. Nggak mungkin kita tetap ingat rumah. Iya. Jadi senang apapun kita harus disiplin Iya. juga. Apalagi untuk punya istri kan. Sangat ditunggu ya, sangat Sampai ditunggu. lupa ada istri di rumah. Indahnya puncak ya Allah. Iya Allah. Terus kita turun ke bawah dan alhamdulillah next Selamat seru, kebersamaan itu seru. senyum semua. Alhamdulillah. Itu aja dari saya. Terima kasih Iya. semuanya. Iya. Thank you leader. Sebelum Mas Harul ini bicara, jadi kita semua ini selain Mas Harul itu pemula untuk coba larangan. Iya. Nah, sedangkan Mas Harul ini udah yang kedua kalinya, Mas ya? Tapi kemarin saya jalur siang Pak, jadi Oh, kelihatan. jelas. Iya, iya. Terus mungkin enak perbaikan ya. Kemarin tuh belum enak panah. Ya wes enak cuma beda. Maksudnya kayak nggak sebanyak itu. Dulu saidik lah intinya ya kan. Terus lebih banyak tanda-tanda pohon aja dikupas-kupas. Langsung Pak, Masih alam. Ya apa? kesannya itu. Kesannya bahwa Ini kesan cerita dari mana ini? Langsung kesan- kan kita kemarin kan di coba larangan. Jadi untuk kesan-kesan gunung lain itu udah kita ngomongnya coba larangan Nah, aja. tapi Bersama teman-teman kalau ini. saya ini bisa dibilang gunung ke-6 atau gunung ke-7. Blego di Parang itu kan masuk gunung nggak? Orang nyebutnya gunung, sebagian orang nyebutnya bukit. Kalau itu dimasukkan ke gunung, berarti saya udah ke-7 ini, ke-7 gunung ini. Lalu udah ke 5 kali, dari 5 kali mau kerang udah nggak terhitung, mungkin 10 kali lebih mau ingin kerang. Ya diajak temen terus pokoknya saya suruh nganter. Terus Cumbri, terus di Dieng, terus Blego ini tadi, terus sama Jubun Larangan. Sama di Wilis, saya sudah Wilis. Wilis itu gunung apa? Iya. Wilis Medion. Trenggalek daerah Madiun. Oh, Wilis Medion. Medion. Madiun, Bro. Wilis oke sih tuh, kan memanjang. Gunung itu gunung Medion apa? Trenggalek. Gunung asli buatannya apa masih belum apa kayak yang lautan Belum terlalu sudah? terkenal. Oh. Ini Jogjalara yang kedua ya. Kalau kemarin saya siang tuh, jujur saya kemarin siang belum sampai puncak. Belum sampai puncak, saya pos 2 ke atas sedikit, belum sampai pos 3. Makanya saya pas pos 3 itu agak kebingungan, pos 2 ke atas lah, bingung aku. Apalagi Malam lagi kan. Aku bingung. Soalnya kemarin saya nyapo gak sampai puncak karena saya tersesat. Awal kan, itu pas masih awal-awal Jogjalara itu 3 bulan baru dibuka. Bingung. Ini tersesat. Malah turun ke air terjun. Teladan warga. Loh, kok balik ini? Terus saya
balik lagi ke titik saya tersesat tadi. Terus alhamdulillah enek ketemu pendaki lain kan, Mas sana, saya ngikut. Cuma karena waktu itu terpanjang udah semakin sore kan, saya sore kita puncak tetap mepet Pak. Terus bawaan kita kan kita aslinya cuma TikTok. Coba kalau sampai malam kan tetap kita nggak iso kan. Kita memutuskan ya egois dengan kita salah mengambil keputusan yang gunung kan, malah itu jadi bahaya semua nih. Turun aja lah kita. Next time kita iso sampai puncak nggak akan kemana. Ini perjalanan malam. Ini perjalanan malam naik gunung saya yang kedua. Pertama Lawu itu saya perjalanan malam jam 2 malam. Jadi tapi ini kesan nih. Kalau Jebolarang ini kalau Lawu kan sudah pendakian biasa. Rame lah ya kan udah terbentuk jalurnya. Kalau ini asli hutan belantara. Hutan belantara malam pas musim hujan kabut pokoknya semuanya. Dari segi fisik mental emang diuji banget. Terus kesatuan tim di situ diuji banget. Terus satu kesalahan saya besar yang saya nggak bisa terima ekonomi ya satu tim lah saya ngerasa saya bersalah tuh manajemen logistik. Aku ngatur manajemen logistik itu kurang mateng. Saya terlalu menyepelekan logistik. Satu kesalahanku. Terus kita perjuangan sampai atas ya kan. Jujur aku kesel ya. Cuma aku menang cuma. Iya, kabeh kesel kan. Karena sopo yo aku gak nganggep aku sing paling senior. Kita pokoknya di gunung kita gak enak sing nganggep kita senior. Tapi karena aku ning kono paling depan, gak mungkin tuh aku malah paling depan itu paling dilihat yang di belakang. Aku gak mungkin ngeluh. Iya, untuk penyemangat. Nah, aku ngeluh. Engko otomatis soalnya aku meneng. Ora iso ngeluh kuwi ki sugesti. Kayak misalnya kita ning gunung sering terjadi gunung 5 menit lagi sampai padahal itu omongan bangsat ya bisa ngomong kita bangsat karena apa? Ini cuma menyemangati. Sugesti biar kita semangat lagi. Saat sing ngarep dhewe kuwi kesal cah dhewe. Engko kabeh sing mburi iki bisa sugesti melu. Seperti itu. Jadi kita yang paling depan aku ngarep dhewe yo kesal jujur kesal. Alhamdulillah. Itu penyemangat saya padahal saya itu saya udah ngomong berapa kali ya itu. Oh puncak, sebentar lagi udah kelihatan. Gara-gara dia itu semangat saya. Padahal saya udah terkapar itu. Sudah mulai kapar ya? Kalau puncak 5 menit lagi. Iya tak? Ayo. Tahu ayo. Strik bonus. Jangan terus badai. Alhamdulillah sampai atas itu jam 11 kita karena badai kita cepat buru-buru dirikan tenda karena enggak kan ya kesehatan dingin angin gunung angin puncak. Terus sebelum sampai puncak balik lagi sebelum puncak ke pos 3 sebenarnya kita niatnya mendirikan tenda di pos 3 ya. Tapi karena kita kurang melihat jalur juga yang seharusnya kalau kita tempat camp Pelawangan itu ke kanan kita malah ke kiri tapi langsung ujungnya ke puncak. Tapi ya di balik itu semua tetap ada hikmahnya tetap kan ada hikmahnya ada bagusnya juga. Kalau kita ngecamp di pos 3 bisa jadi kita 2 kali kesel 2 kali capek gitu kan. Udah istirahat harus capek puncak lagi kita sekalian capek sekalian di atas. Jadi pagi kita buka tenda tuh langsung view-nya udah sampai puncak. Pesan saya tuh yang dan ini termasuk ya saya terima kasih ke teman-teman ini termasuk pendakian saya ke gunung-gunung ini termasuk tim yang termasuk paling solid paling sip. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tambah teman malah saya kesan betul sama leader gitu sabarnya terus perhatiannya cara membangkitkan semangat itu ini kesan yang belum bisa saya hilangkan ini. Jadi gara-gara dia tuh pengen lagi ayo cepat lagi gimana ya tapi mikir kembali alat apa jangan sampai minjam lagi. Aduh
Pusing kepala saya kalau pinjam lagi itu. Pusing kepala baby. Motor aja bisa dibeli, masa alat nggak bisa. Lain kali jangan gitu ya. Jangan begitu. Gitu ya, Pak. Siap suhu, siap suhu, keren. Turun. Jadi pengalaman saya naik gunung itu untuk di Indonesia ngecamp 2 kali di Lawu dan di Jogolarangan. Untuk TikTok itu sudah di Jumbri dan Ngongkrang. Jadi dua-duanya ini yang di Lawu dan di Jogolarangan ini trek malam semua. Semuanya ngecamp. Terus yang kedua kalinya lagi itu waktu di Jepang. Tidak sopan. Terus gimana? Terus ini saya mau cerita untuk kesan-pesannya di Jogolarangan. Soalnya kita ceritanya di Jogolarangan. Itu paling banyak sebenarnya pendiam gitu. Nah di Jogolarangan ini saya juga pertama kali bareng sama mereka. Ya kesannya kayak gimana ya, seneng banget itu loh. Jadi kita semua server gitu loh. Kita meskipun beliau berdua ini baru pemula, tapi mereka itu udah senang kan. Itu bisa jadi motivasi kita bersama. Kalau kita itu semuanya senang, semuanya ingin naik, itu malah enak. Meskipun capek pasti nggak usah ditanyakan, itu bukan pertanyaan. Itu kalau naik gunung itu sudah pasti capek. Nah di situ yang paling saya ingatkan pada mereka, misal kita capek, kita ngomong aja, nggak usah ditahan. Kita juga tahu gitu loh capeknya naik gunung itu. Dan gunanya satu tim, kesatuan tim kan untuk itu kan. Iya untuk itu. Jadi kita di sana itu banyak diuji tentang persaudaraannya itu. Yang paling penting itulah, naik gunung itu kita bisa melihat karakter masing-masing. Dan alhamdulillah karakter mereka itu sangat baik-baik semua. Saya seperti dijaga oleh mereka gitu loh. Balik. Baby gang. Lo yang jaga kan. Untuk kesannya di Jogolarangan itu karena ini gunungnya masih seperti mereka bilang itu masih perawan. Masih jarang sekali orang naik. Itu keren banget. Jadi kita bisa merasain dari pagi itu, kita melihat keluar tenda itu, wah keren banget. Kita semua bisa merasakan kerennya Jogolarangan. Jadi next kalian harus coba di Jogolarangan. Harus coba, ini rekomendasi karena Jogolarangan. Gunung Jogolarangan ini belum banyak yang tahu kan. Kalau penasaran sama Gunung Jogolarangan ya datang aja ke Magetan, tanya Wonomulyo nanti diarahkan ke base camp. Nanti bisa tanya-tanya di Instagramnya Mas Zulfan ini. Zulfan Ragil. Iya. Promosi. Dan bisa minta ditemani juga kalau dia waktunya longgar. Terus Bukan berarti pengangguran. Orang sibuk. dan saya ingatkan Sibuk kepada yang saya siap. dan teman-teman semuanya, para pecinta pendaki, tujuan utama kita itu mendaki bukan ya seneng itu boleh ya, tapi jangan lupakan yang paling penting itu pulang kembali ke rumah itu dengan keadaan selamat. Kita pergi untuk pulang. Karena bagaimanapun juga warga di rumah itu tetap yang menunggu. Ada ibu, ada ayah yang menunggu di rumah, ada istri, Ada guling. Ada manuk puyuh. Jangan dikasih makan. Si telek. Manuk puyuh. Nah itu dia tadi pengalaman kita ya, kita sharing-sharing pengalaman untuk di Jogolarangan. Nah, kemudian di gunung itu kan kita sama aja masuk hutan ya, kan memang hutan dan trek malam. Jadi kita ngecamp di sana itu pas badai malam hari. Nah kan pasti ada apa ya, suasana mistis itu pasti ada, dan kita ada yang merasakan mungkin ya. Mungkin nanti akan diceritakan dengan sharing next. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton video ini, kita lanjut di part 2. Oke.